untuk membawa hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang bermartabat di hadapan Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu rukun Islam kita, yaitu tentang zakat. Dalam Al-Quran berulang-ulang perintah zakat mengikuti perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan bayarkan zakat atau tunaikan zakat. Begitu pentingnya perintah zakat ini, sehingga selalu atau sering kali disertakan, didahului dengan perintah sholat terlebih dahulu, yang insya Allah semua kaum muslimin pasti memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah sholat. Sedangkan kalau zakat, ada kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat sebagai muzaki, tapi ada kalanya kaum muslimin yang tidak diberi kemampuan atau sedang tidak memiliki kemampuan untuk membayar zakat, sehingga mereka termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahikuz zakah. Nah, di dalam kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang pemanfaatan harta zakat. Pemanfaatan harta zakat. Kalau di dalam Al-Quran, dan ini juga menjadi rujukan dari Majelis Tartib di dalam memberikan fatwa, ya. Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, ya. Ini ayat yang terkenal tentang zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu di dalam surat At-Taubah ini berbunyinya adalah as-sadaqat, tapi bimakna az-zakah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Yang pertama lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, di sini di antara ulama ada perbedaan pendapat tentang fakir dan miskin. Tapi pada umumnya berpandangan bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang fakir itu berarti dia tidak memiliki apa-apa. Jadi dia tidak memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak punya usaha dan tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu fakir, ya. Sedangkan al-masakin atau wal masakin atau orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki usaha, tetapi usahanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, itu. Jadi kalau fakir itu lebih berat bebannya, sedangkan miskin berat tapi lebih ringan daripada fakir. Ini
kebanyakan ulama berpandangan seperti itu, meskipun ada satu dua yang berpandangan sebaliknya. Sebaliknya itu orang fakir, dia punya usaha tapi tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Sedangkan miskin, ya orang yang tidak punya apa-apa, nggak punya usaha, nggak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebalikan dari pendapat yang pertama tadi. Nah, terlepas dari itu ya pokoknya fakir dan miskin adalah kelompok orang yang mendapatkan hak, berhak untuk mendapatkan zakat atau mustahiquz zakah. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang bekerja untuk pengelolaan zakat. Bekerja secara khusus dan dia tidak bisa bekerja lainnya, sehingga dia hanya bisa bekerja untuk mengelola zakat. Itulah yang disebut dengan amiluz zakah. Amil artinya dari kata amila ya'malu, kerja. Amil orang yang bekerja. Orang yang bekerja untuk pengelolaan zakat, mulai dari penerimaannya sampai kepada penyalurannya dengan pendataan-pendataan yang komprehensif tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang wajib membayar zakat. Tu wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang dijinakkan hatinya, dilunakkan hatinya kepada akidah Islam. Sebelumnya dia berakidah yang lain, kemudian atas hidayah Allah dilunakkan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah berupa akidah Islam. Itu namanya mu'allaf. Wa fir riqab, untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi yang berhak menerima ini hamba sahaya, tapi tujuannya adalah untuk memerdekakan dirinya sendiri. Jadi tidak sekedar menerima tapi tetap dia menjadi budak, tidak. Tapi menerima zakat untuk memerdekakan dirinya dari statusnya sebagai budak. Wal ghorimin, dan orang yang berhutang. Jadi orang-orang yang memiliki hutang, terbelit hutang, dan hutangnya adalah hutang konsumtif. Hutang konsumtif, kemudian dia tidak mampu membayar hutangnya, maka dia berhak menerima zakat untuk membayar hutangnya. Wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa bani sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang memerlukan pertolongan, ya. Jadi orang-orang yang melakukan safar, ibnu sabil, kehabisan bekal, memerlukan pertolongan, maka itu termasuk kategori mustahiquz zakah. Fariidatan minallah, zakat itu merupakan kewajiban yang ditunaikan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fariidatan minallah, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, sekarang bagaimana kalau, ini bagian yang pertama dulu, kalau harta zakat itu untuk modal usaha. Untuk modal usaha, apakah dibolehkan? Berdasarkan ayat tersebut, yaitu ayat At-Taubah ayat 60,
kedelapan golongan yang berhak menerima zakat, atau dengan kata lain harta zakat hanya diperuntukkan kepada 8 golongan tersebut, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang terbelit hutang, perjuangan di jalan Allah, dan orang yang safar yang memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk modal usaha bagaimana? Jika harta zakat ini ingin dijadikan modal usaha, maka caranya adalah dengan menggunakan bagian untuk golongan fakir dan miskin. Tetapi hal ini harus sepengetahuan dan seizin mereka. Artinya, kita beritahukan hak zakat mereka dahulu, atau kita perhitungkan mereka punya hak zakat, ya, hak menerima zakat. Jadi kita beritahu, kemudian atau kita berikan kepada mereka, lalu setelah itu kita musyawarahkan, kita runding dengan mereka yang berhak menerima tadi, yaitu terutama fuqara wal masakin, untuk dikelola sebagai modal usaha, kemudian dia menjadi pemegang saham dari usaha yang dikelola itu. Nah, nanti keuntungannya ataupun hasilnya sesuai dengan saham yang telah disepakati akan diberikan kepada orang yang berhak tadi. Jadi kalau seperti itu, maka boleh juga, ya, boleh juga harta zakat dijadikan modal usaha dengan catatan seizin dengan orang yang berhak menerima zakat, terutama fuqara wal masakin. Bagiannya diberitahu, oh, untuk tahun ini Anda mendapatkan bagian zakat sekian. Apabila Anda mengizinkan, bagian saudara akan dijadikan saham dalam sebuah usaha, sehingga nanti uang itu diputar sebagai modal usaha dan hasilnya akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tadi. Jadi kalau seperti itu, menurut majelis tarjih dibolehkan. Nah, dapat juga ditambahkan dalam hal ini dalam bentuk cara yang lain, yaitu menggunakan bagian fisabilillah untuk perjuangan di jalan Allah. Nah, menurut mayoritas ahli tafsir, maksud daripada fisabilillah dalam ayat tersebut, yaitu ayat 60 surat At-Taubah, itu adalah keperluan pertahanan dan keamanan Islam dan kaum muslimin. Tetapi sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu adalah lafaz yang bersifat umum, yang mencakup kepentingan-kepentingan umum untuk perjuangan Islam, seperti mendirikan madrasah dan rumah sakit, membeli misalnya mobil jenazah atau ambulan, dan lain-lain sebagainya. Ini diantaranya dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Manar, ya, karya Syekh Muhammad Rashid Ridho, di mana Tafsir Al-Manar ini banyak menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, berdasarkan pendapat yang terakhir ini, sebagian harta zakat
bisa digunakan sebagai modal untuk usaha apa saja yang halal dan menguntungkan, termasuk untuk modal usaha produksi apapun ya. Nah, misalnya pesantren memiliki usaha toko atau usaha produksi air mineral untuk kebutuhan internal pesantren dan lingkungannya. Nah, sehingga ini karena perlu modal, maka menggunakan harta zakat fi sabilillah, sehingga harta zakat fi sabilillah itu bisa berkembang sedemikian rupa dan kemanfaatannya bisa menjadi lebih luas, lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan perjuangan fi sabilillah, baik itu untuk orang-orangnya yang menjalankan tugas jihad fi sabilillah, misalnya menjadi mubalik ya, menjadi mubalik atau dai di daerah-daerah terpencil, terluar ya, yang perlu mendapatkan bantuan untuk menjalankan tugasnya itu, karena dia tidak bisa melaksanakan tugas yang lain atau bekerja dengan pekerjaan yang lain. Tugasnya hanya berdakwah dan berdakwah untuk daerah yang sangat memerlukan pembinaan dakwah itu, maka mereka berhak menerima zakat sebagai fisabilillah. Nah, apabila harta zakat itu dikembangkan dalam bentuk modal usaha sehingga bisa berkembang, maka semakin banyak fisabilillah yang bisa dibiayai dari harta zakat yang dikembangkan itu. Jadi di sini memang ini sudah disalurkan atau dikumpulkan bahwa untuk fisabilillah tahun ini terkumpul sekian. Nah, kemudian musyawarah dari pengelola zakat itu kemudian dikembangkan sebagai modal usaha supaya orang-orang yang berjuang fisabilillah semakin banyak yang bisa dibantu dengan dana zakat tersebut. Nah, namun di sini perlu diperhatikan adalah perlu kehati-hatian dalam menjalankan usaha agar tidak sampai modal dari harta zakat tersebut berkurang bahkan habis. Maka usahanya harus usaha yang betul-betul prospek produktifnya ya, itu sudah jelas ya. Jadi harta zakat itu jangan sampai berkurang untuk bagian dari fisabilillah tadi, jangan sampai berkurang, termasuk untuk fakir miskin tadi juga jangan sampai berkurang. Syukur adalah terus berkembang dan berkembang sehingga bagian dari fakir miskin tadi menjadi lebih banyak lagi. Begitu juga untuk fisabilillah juga menjadi lebih besar bagiannya, karena usahanya adalah usaha yang produktif. Jadi supaya tidak mudah rugi, usaha yang dijalankan dengan modal harta zakat itu sebaiknya yang beresiko rendah atau ada jaminan tidak rugi. Jadi orang-orang yang melakukan atau memutar sebagai modal itu
memberi jaminan harta zakat yang menjadi bagian, apakah itu bagian dari fakir miskin atau bagian dari fi sabilillah, setidak-tidaknya adalah tidak rugi dan tidak berkurang. Syukur-syukur bisa berkembang dan berkembang. Jadi di sini Majelis Tarjih berpendapat seperti itu, bahwa harta zakat bisa digunakan untuk modal usaha dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan harta zakat kepada mustahik, kepada yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga orang fakir miskin akan mendapatkan harta zakat itu tidak hanya bagiannya saja, tapi juga keuntungan dari perputaran harta yang menjadi bagiannya tadi. Demikian juga untuk fi sabilillah. Nah, ini pandangan dari Majelis Tarjih atau fatwa dari Majelis Tarjih atas sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Edi Yuswar Pasaribu, warga Muhammadiyah dari Sibolga, Sumatera Utara. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat mal untuk pembangunan. Apakah boleh menyalurkan zakat mal untuk pembangunan seperti membangun masjid atau sekolah atau sarana prasarana yang diperlukan oleh sekolah dan masjid? Rujukan pertamanya tentu adalah tetap sama, yakni surat At-Taubah ayat 60 yang tadi sudah kita bacakan. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, sama dengan yang tadi, kalau dicermati satu persatu, maka tidak menemukan peruntukan zakat untuk bangunan. Seperti tadi juga peruntukan zakat untuk modal usaha, itu memang tidak ada. Tapi itu tadi untuk modal usaha adalah pengembangannya, pengembangan dari harta yang berhak diterima oleh apakah itu fakir miskin atau fi sabilillah atau yang lainnya. Terutama fakir miskin dan fi sabilillah. Bangunan juga demikian, ya. Karena 8 golongan itu sebenarnya kan orang semua, ya, manusia semua. Fakir itu manusia, miskin itu manusia, amil juga manusia, mu'allaf juga manusia, wafir riqab orang yang dalam kekuasaan orang lain atau hamba sahaya juga manusia, gharim yang terlilit hutang juga manusia, fi sabilillah sebenarnya juga manusia, manusia yang berjihad fi sabilillah, wa ibnu sabil, ibnu sabil orang yang sedang melakukan perjalanan, itu juga manusia. Jadi seluruh mustahiquz zakah atau asnaf, 8 asnaf adalah manusia. Nah, sekarang kalau untuk membangun masjid dan sekolah atau madrasah itu bagaimana? Ya, karena memang kalimat fi sabilillah.
Kalimat fi sabilillah ini memang pokoknya adalah manusia, ya, manusia. Kepentingan manusia. Tapi sabilillah ini adalah perjuangan untuk di jalan Allah, ya, perjuangan di jalan Allah. Ya, maka membangun masjid, membangun madrasah itu juga bagian dari perjuangan fi sabilillah. Dan masjid serta bangunan sekolah madrasah itu peruntukannya juga untuk keperluan pembinaan manusia, ya. Di masjid di samping sebagai tempat sholat dan ibadah juga merupakan tempat pembinaan spiritual, pembinaan keagamaan, dan yang dibina adalah manusia, dan itu dalam rangka fi sabilillah. Madrasah juga demikian, tetapi ada pendapat yang lebih tepat, ya, lebih menyelamatkan. Kalau untuk membangun ini terutama adalah untuk keperluan orang-orang yang membangun, orang-orang yang membangun, dan juga orang-orang yang kemudian nanti berjihad mengisi dari bangunan itu, ya. Jadi orang-orang yang membangun, jadi di sini misalnya ada petugas bangunan, ya. Jadi dana itu kan di dalam membangun tentu tidak hanya dari dana zakat saja. Ada dana-dana yang lainnya, infak, ada yang macam-macam lah, ya. Mungkin dari sumbangan dari seseorang, beberapa orang. Nah, di antaranya ada dana zakat yang disalurkan di situ. Maka sangat bagus apabila dana zakat itu disalurkan kepada orang yang bekerja sebagai mungkin tukang batu, tukang bangunan. Nah, maka di situ sebagaimana fi sabilillah, ya, meskipun tukang batu itu mungkin sebagian mereka adalah bekerja mencari nafkah, tapi tentu di antara mereka ada yang bekerja di samping mencari nafkah adalah memang meniatkan dirinya untuk fi sabilillah, untuk ikut membangun masjid, membangun madrasah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau dana zakat itu tadi disalurkan, bagian fi sabilillah adalah untuk misalnya seperti menggaji atau memberi honor kepada petugas bangunan. Nah, itu jelas, ya, bahwa mustahikul zakah itu adalah semuanya adalah manusia. Namun demikian, seandainya, ya, itu digunakan untuk proses bangunan secara keseluruhan, karena bangunan itu juga dalam rangka fi sabilillah, dan bangunan itu nanti peruntukannya juga untuk pembinaan SDM, ya. Kalau untuk madrasah, untuk pembinaan SDM, sumber daya insani, sumber daya manusia muslim. Begitu juga masjid, ya, begitu juga masjid untuk keperluan pembinaan mental spiritual, ya. Maka Majelis Tarsis berpandangan bahwa menyalurkan dana zakat untuk pembangunan masjid dan pembangunan sekolah madrasah serta bangunan-bangunan yang lain untuk kepentingan jihad fisabilillah, perjuangan menegakkan agama Allah, maka layak, ya,
dana zakat itu untuk disalurkan kepada bangunan tadi, karena bangunan itu adalah untuk kepentingan memperjuangkan agama Islam, dan juga penggunaannya adalah untuk kepentingan pembinaan mental spiritual kaum muslimin. Jadi untuk manusia juga. Wallahu alam bishawab itu yang disampaikan oleh Majelis Tarjih dan Tasdid. Nah, berkaitan dengan itu ada satu lagi yang hampir sama. Bagaimana kalau dana zakat itu untuk keperluan persyarikatan, Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi, memang itu penerima zakat itu adalah person-person di orang-orang ya, secara individual. Nah, tetapi persyarikatan ini kan juga individual, tapi individual yang kemudian berkumpul menjadi sebuah perkumpulan persyarikatan. Nah, bolehkah persyarikatan menerima bagian dari zakat fi sabilillah? Maka di sini Majelis Tarjih berpandangan ya, bahwa kalau ya, dalam beberapa munas tarjih juga sudah diputuskan bahwa di samping yang membayar zakat, yang wajib membayar zakat itu adalah individual, tapi juga ada zakat lembaga ya. Kalau yang membayar zakat itu ada zakat lembaga. Nah, zakat lembaga itu kalau sekarang ya seperti yang untuk sosial itu, keperluan untuk sosial ya. Jadi itu misalnya punya perusahaan atau punya lembaga seperti universitas menyalurkan untuk keperluan sosial, misalnya memberi beasiswa kepada sebagian mahasiswa yang perlu dibantu karena keterbatasan kemampuan ekonomi dan sebagainya ya. Jadi corporate yaitu namanya corporate sosial itu ya, CSR ya, CSR. Nah, CSR itu sebenarnya kalau menurut beberapa munas tarjih itu adalah bagian dari zakat lembaga. Jadi kalau lembaga juga diharuskan membayar zakat dalam bentuk CSR ya, CSR, maka yang menerima zakat juga bisa dalam bentuk lembaga, dalam hal ini adalah persyarikatan. Ya, persyarikatan menerima zakat, infak, dan sedekah, tetapi kemudian persyarikatan itu tentu adalah menyalurkan harta zakat, infak, sedekah yang diterima itu untuk keperluan dakwah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi karena lembaga maka berkewajiban untuk menyalurkan lagi kepada anggota-anggota dari lembaga itu yang berhak menerima bantuan ya. Jadi maka zakat fisabilillah, bagian fisabilillah untuk keperluan persyarikatan itu boleh dilakukan dengan catatan persyarikatan nanti akan menyalurkan untuk keperluan umum fisabilillah dan juga keperluan yang bersifat individual, tapi juga dalam rangka fisabilillah, misalnya untuk membiayai para mubaliknya, membiayai para dai yang bertugas mengobarkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar,
dan kebetulan memang petugas dakwah itu hanya bisa menjalankan tugas-tugas itu karena begitu padatnya kegiatan dakwah dan tidak bisa bekerja yang lainnya, maka persyarikatan yang tadi sudah menerima bagian fisabilillah dari lembaga zakat itu, maka persyarikatan berhak menerima dan menyalurkan kepada hal pihak-pihak yang memang diperlukan dalam rangka fisabilillah. Jadi untuk keperluan pembangunan, untuk keperluan persyarikatan, dan juga untuk modal usaha bisa dilakukan dengan catatan-catatan, harus berhati-hati juga ya. Kalau untuk modal usaha harus seizin yang berhak menerima, dan seterusnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan dari 3 fatwa Majelis Tarjih tentang pemanfaatan harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Ya. Baik, terima kasih Dr. Samsul telah menyampaikan materi tentang pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan modal usaha dan juga untuk biaya pembangunan. Ya, baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk bisa bertanya. Ya, kalau belum ada yang resen, akan kita bacakan beberapa pertanyaan terkait dengan materi di pagi hari ini. Belum ada. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ini yang pertama dulu dari Bu Yayah. Ini mungkin maksudnya juga terkait dana zakat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana jika untuk orang yang sakit parah, misalnya koma atau harus operasi mayor yang berisiko, yang sakit bukan keluarga duafa, tetapi keluarganya kesulitan akibat sakit ini dan bisa mengarah pada pemiskinan karena yang sakit adalah tulang punggung dalam mencari nafkah. Ya, di situ ada keluarga dan anak-anaknya. Mungkin maksudnya terkait dengan dana zakat tersebut, gimana kalau misalnya mungkin digunakan untuk itu? Ya, ini seperti yang dialami juga keluarga yang mengalami bencana, Sebenarnya keluarga itu keluarga tidak miskin, tapi karena bencana mengalami pemiskinan, karena semua hartanya hilang, rumahnya juga hancur, maka korban bencana misalnya ini seperti mirip itu ya, korban bencana meskipun aslinya sebenarnya dia bukan orang yang miskin, tapi karena dengan bencana menjadi miskin karena hartanya habis, bahkan rumahnya hancur, usahanya juga hancur semuanya, maka dia menjadi berhak menerima zakat. Sehingga di dalam fatwa tarjih itu, di dalam kitab fikih kebencanaan, bisa dibaca di sana bagian akhir itu ada bagaimana dana zakat untuk membantu korban bencana. Jadi itu bisa termasuk kategori fuqara wal masakin. Nah ini juga demikian. Sebenarnya orangnya tidak miskin, tetapi karena sakit berat ya, sehingga dan itu menjadi tulang punggung, dan yang lain, keluarga yang lain menjadi kesulitan untuk hidup, bahkan untuk membiayai si sakit itu, untuk membayar biaya rumah sakitnya kesulitan, maka ya ini menjadi proses pemiskinan. Maka tentu lembaga zakat perlu membaca seperti ini ya, membaca seperti ini untuk memberikan pertolongan sebagaimana yang
ya disalurkan bagian dari fuqara wal masakin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, demikian tadi Bu Yaya terkait dengan pertanyaan Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian dari Pak Rohmat Hidayat. Assalamualaikum, tanya Ustaz, bolehkah uang zakat diberikan kepada guru ngaji yang mana ya ngajar ngajinya tidak digaji, dan yang ngaji ya ini juga tidak membayar. Seperti ini mungkin di kampung kami. Ya, itu bisa, itu termasuk kategori fi sabilillah. Jadi itu apa namanya, guru ngaji atau orang yang bekerja untuk keperluan keperjuangan Islam, misalnya marbot masjid, masjidnya juga nggak punya dana misalnya untuk membiayai infak masjidnya, nggak cukup untuk biaya kebersihan, untuk apa namanya, peralatan-peralatan tidak cukup, apalagi untuk menggaji marbotnya. Marbotnya ini betul-betul lillahi ta'ala, nggak digaji, nggak dibayar. Maka kalau ada lembaga zakat yang memadai, bisa untuk menyalurkan bagian dari zakat yang bagian untuk fisabilillah disalurkan kepada manusia-manusia seperti itu ya, manusia-manusia berjihad fisabilillah, ngajar ngaji, marbot dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Dayat. Kemudian ini Pak Soleh Amini, apakah membayar zakat itu harus melalui panitia zakat atau amil zakat? Kami sekeluarga lebih menyukai membayar zakat secara langsung kepada fakir dan miskin, terutama kepada yang masih ya kerabat, mampu kerabat di desa. Ini pun ya, jadi membayar zakat itu memang kalau afdolnya tentu melalui amil zakat ya, badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Nah, di mana amil ini kan sebagai lembaga profesional, dia sudah mendata, memiliki data yang lengkap, siapa-siapa yang wajib bayar zakat, siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Maka kalau disalurkan melalui amil zakat itu lebih afdol. Nah, bisa saja kita membayarnya dengan muqayyadah, zakat muqayyadah. Artinya kita membayar zakat, kemudian kita memiliki amanah, menyampaikan amanat, tolong ini, yang ini diberikan kepada ini. Ya. Misalnya kan zakat yang kita bayarkan, katakanlah misalnya dalam setiap tahun, misalnya kita bisa membayar 5 juta atau 10 juta misalnya gitu ya. Kemudian kita amanahkan, kami amanahkan yang 5 juta untuk disalurkan ini. Dihitungkan sekalian sesuai dengan proporsi zakatnya. Nah, itu boleh, maka itu namanya zakat muqayyadah ya. Kita membayar zakat tapi kita memberikan amanat karena kita tahu apa namanya, mungkin supaya tidak terlewat ya. Bisa jadi meskipun lembaga itu sudah punya data yang komprehensif, ya, bisa jadi ada yang terlewat, maka kita amanahkan dia. Tapi ada yang kita berikan secara mutlak ya. Jadi kalau 10 juta misalnya, yang 5 juta itu muqayyadah, yang 5 juta itu mutlakoh ya, zakat mutlakoh. Zakat mutlakoh itu artinya kita bayarkan zakat, penyalurannya betul-betul kita serahkan kepada lembaga zakat. Sedangkan yang muqayyadah itu kita membayar zakat, tapi penyalurannya sebagiannya kita amanahkan untuk disalurkan kepada sasaran tertentu. Nah, maka itu boleh kita lakukan seperti itu.
Yeah. Nah, kalau kita semuanya nanti membagi sendiri-sendiri, nanti bisa ada orang yang dapat banyak, ada orang yang nggak dapat. Jadi untuk menghindari itu maka Baitul Mal atau lembaga zakat itu maka di dalam Al-Quran memang disebutkan wal amilina alaiha itu dalam rangka pengelolaan zakat yang lebih optimal. Okay. Baik, demikian tadi Pak Soleh, pertanyaan Bapak telah dijawab secara gamblang. Ini kemudian ini dari siapa ya, personal. Bolehkah zakat disalurkan ke masjid untuk dibelikan mungkin apa ya, peralatan AC, LCD, kemudian juga pompa air ya. Ya, berdasarkan fatwa tarjih tadi, karena masjid itu adalah bagian dari kepentingan fisabilillah dan juga keperluannya adalah juga untuk pembinaan mental spiritual umat Islam, jadi untuk manusia muslim. Meskipun nanti secara rinciannya ada yang dibelikan untuk AC, untuk LCD, untuk pompa air, untuk yang lain-lain, itu ya kalau menurut fatwa tarjih tadi termasuk yang bisa diterima, bisa ya pokoknya itu menjadi yang termasuk dibolehkan, tidak menyimpang dari prinsip fisabilillah. Allahu a'lam bishawab, seperti itu ya fatwa dari majelis tarjih tadi. Oke, baik, demikian. Kemudian dari Pak Yudi, kalau ini kaitannya bagaimana proses penyaluran dana zakat di lokasi bencana alam jika ada masyarakat non-muslim. Ya, ini kan mungkin terjadi itu nanti, padahal sama-sama terkena bencana. Ya, yang pertama, prinsip pertama penyaluran dana zakat untuk membantu korban bencana adalah dibolehkan. Itu yang prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, korban bencananya ada yang non-muslim. Ya, tidak masalah. Jadi menyalurkan zakat fakir miskin itu misalnya memang diprioritaskan pertama kepada kaum muslimin, tapi juga diberikan juga kepada fuqara wal masakin ghairil muslim, yang non muslim juga bisa, tetapi yang muslim terpenuhi terlebih dahulu, ya, prioritaskan kepada yang muslim terlebih dahulu, baru kepada yang non muslim. Nah, kalau ini untuk korban bencana, ya malah tidak melihat ini muslim atau non muslim, semua yang terdampak dari efek bencana, maka penyaluran bantuan bisa diberikan kepada semuanya tanpa melihat ini muslim atau non muslim. Jadi ya kemanusiaannya dikedepankan dalam situasi seperti itu, termasuk dalam penyaluran dana zakat. Ya, demikian tadi Pak Zudi. Ya. Kemudian dari Pak Rozikun, PCM Lamongan ya. Assalamualaikum. Lasem. Bolehkah dana zakat mal untuk membiayai pemberangkatan muktamar, mungkin muswir, mungkin musda, dan kegiatan muscap? Ya, itu kan bagian dari untuk keperluan persyarikatan, ya. Jadi dana zakat untuk keperluan persyarikatan. Nah, kemudian persyarikatan itu menyalurkan kepada kepentingan fisabilillah. Jadi kalau keberangkatan muktamar itu kan berangkat muktamar menjalankan amanat persyarikatan, menjalankan perjuangan bermusyawarah untuk keperluan
pengembangan persyarikatan di masa yang akan datang, memilih pemimpin yang baik. Jadi makanya bermuktamar, bermuswil, bermusda, dan bermuscap itu bukan untuk keperluan-keperluan yang lain, harus betul-betul diniatkan keperluan untuk jihad fi sabilillah. Jadi memilih pemimpinnya juga memilih pemimpin dalam rangka kebaikan perjuangan. Menyusun programnya juga demikian. Maka kalau seperti itu, dana zakat mal untuk membiayai utusan muktamar, utusan muswil, karena itu bagian dari jihad fisabilillah, tidak masalah. Ya, jadi boleh bagian dari fisabilillah. Tapi kalau orang datang ke muktamar hanya ingin tamasya, seneng-seneng, apalagi ya pokoknya tidak ada niatan untuk. Saya kira mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Semua orang yang datang di muktamar, di muswil, di musda, muscap sampai ranting semuanya adalah untuk keperluan perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar melalui persyarikatan Muhammadiyah. Kalau seperti itu insya Allah menggunakan dana zakat yang terkumpul atau infak, insya Allah tidak masalah. Ya, demikian Pak Rozigon, insya Allah. Ini dari Pak Zarot ini ya. Assalamualaikum, izin bertanya, salah satu penerima zakat itu adalah ghorimin. Mohon untuk dijelaskan tentang golongan ini. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang punya hutang. Ya, jadi ghorimin orang yang terbelit hutang sehingga tidak mampu membayar hutangnya. Yang pertama-tama tentu adalah hutang konsumtif, ya, hutang konsumtif. Tapi bisa juga itu hutang yang sebenarnya bukan konsumtif, mungkin investasi. Dia menjalankan usaha dengan menerima investasi dari orang lain, tapi dalam perjalanannya usahanya ini mungkin gagal dan gagalnya gagal total sehingga dia menjadi betul-betul berhutang dan tidak mampu mengembalikan hutangnya, maka dia pun bisa menjadi ghorimin, ya, menjadi ghorimin. Tidak hanya ghorimin hutang konsumtif saja, bisa saja sebenarnya hutang yang mestinya produktif tetapi kemudian gagal total, sehingga betul-betul karena usahanya jatuh bangkrut sehingga dia terbelit hutang, nggak bisa mengembalikan hutangnya, maka dia termasuk kategori orang yang berhak menerima zakat. Nah, mungkin di tempat-tempat tertentu untuk menghadapi ghorimin seperti ini ada treatment tertentu seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Masjid Al-Falah Sragen itu ya. Ada orang pengusaha yang pokoknya habis usahanya, bangkrut usahanya, sehingga dia punya hutang sekian miliar. Nah, kemudian dibantu prosesnya ya dengan cara-cara yang dimiliki oleh teman-teman di Masjid Al-Falah itu ya. Ya bahkan membantunya dengan menggunakan dana yang terkumpul dari infak masjid itu untuk membantu meminjami proses ini sambil dia mengembalikan usahanya kembali. Nah, setelah usahanya berhasil dan bisa menyelesaikan hutangnya, otomatis kemudian yang dikeluarkan oleh masjid untuk membantu tadi juga bisa dikembalikan. Itu dengan
cara-cara seperti itu diantaranya. Ya. Jadi bisa saja ghorimin itu hutang konsumtif terutama, bisa juga hutang yang sebenarnya produktif tetapi mengalami kegagalan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Dr. Santo. Ini masih ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan Bu Paramita mungkin hampir sama ya dengan tadi ya. Ini pengusaha yang bangkrut. Kemudian bisa ya terwakili dengan jawaban yang tadi dari Pak Jarod. Kemudian Pak Jumadi terakhir tadi. Syarat harta apa saja yang wajib dibayarkan sebagai zakat? Misal tanah, rumah, mobil, padi atau panenan, ya, keuntungan usaha atau toko. Ini terakhir, Dad. Ya, yang berhak dibayar zakatnya itu kalau menurut Al-Baqarah 276 ya atau 67 yaitu anfiku mimma min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Bayarkan zakatnya ya, wahai orang yang beriman, bayarkanlah zakat dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha yang baik, ini artinya usaha yang halal ya. Nah, usaha yang halal itu bisa perniagaan, perdagangan, bisa ya usaha-usaha yang lain ya, usaha dalam bentuk perusahaan besar ya, bisa juga begitu ya. Atau juga kasabah ini kerja yang lain, misalnya Pak Jumadi sebagai dosen menjalani profesi dosen, nah, penghasilannya dalam akumulasi 1 tahun sudah mencapai nisab, maka dikeluarkanlah zakat profesinya ya. Kita sebagai dosen karyawan ini adalah menjalani profesi, maka zakatnya adalah zakat profesi. Zakat profesi setara dengan zakat perniagaan. Nah, tapi juga wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga hasil bumi. Jadi zakat pertanian dan perkebunan. Pertanian itu dimulai dari tanaman-tanaman yang mengenyangkan seperti padi, jagung dan sebagainya, itu kemudian sudah ada aturannya tersendiri. Tapi tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis yang lain bisa masuk kategori zakat perniagaan, misalnya tanam tembakau. Kan tembakau tidak mesti untuk rokok, dan untuk keperluan yang lain, ada yang untuk obat dan sebagainya ya. Nah, sehingga sampai menjadi eksportir. Tanaman bayam, sayur bayam, atau sayur mayur yang lainnya. Pokoknya sayur mayur ini kan beda dengan kalau pertanian padi, sayur mayur. Maka di situ termasuk kategori perniagaan. Kalau sudah mencapai nisab seberat sekadar 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Saya kira itu, karena waktu sudah habis ya, kita cukupkan dulu. Yang lain-lain nanti disambung di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan pada pimpinan, kepada Pak Agung, dan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi materi di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, tadi banyak sekali yang menyampaikan pertanyaan, dan mungkin ada beberapa yang belum sempat karena waktunya habis, belum sempat dijawab. Mungkin lebih detail bisa nanti disampaikan kepada Ustaz Samsul secara mandiri. Baik, karena sudah habis waktunya, kita tutup kajian Tarjih online ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan berikan kesehatan bagi semuanya. Kembali kita melakukan aktivitas pekerjaan kita di kantor masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.